Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk pada awal-awal bulan Sya'ban, yang mana Ramadan sudah berada di ambang pintu kedatangannya. Sebelum masuknya satu Ramadan, ada perkara-perkara yang harus kita cermati, terutama yaitu masalah sebelum masuk satu Ramadan, siapa yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, maka wajib qada, wajib bayar. Karena hutang ibadah kepada Allah itu bukanlah kaidah dari ulama. Kaidah dari ulama itu seperti ad-darurat tubihul mahzurat, perkara yang darurat membolehkan yang dilarang, ataupun seperti al-hukmu yadur ma'al illah wujudan wa adaman, hukum itu sesuai dengan, tergantung dengan alasannya, ada atau tidaknya. Itu kaidah-kaidah seperti itu dari ulama. Tetapi kalau hutang ibadah itu adalah langsung dari Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1852. Coba kita buka dulu hadisnya. Hadirin, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih. Jangan sampai kita meninggal dunia punya hutang kepada Allah. Punya hutang kepada hamba Allah aja nggak masuk surga, Pak. Sekalipun orang mati syahid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Atau saya tampilkan dulu sahih Muslimnya ini. Dalam sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, yughfar lisyahid kullu dzambin. Orang yang mati syahid semua dosanya terhapus, illa daina, kecuali hutang. Padahal ini orang mati syahid surganya tuh tanpa hisab, Pak. Langsung direct kepada masuk surga. Tetapi gara-gara hutang nih ya 4991. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim, yughfaru lisyahidi, diampuni dosa orang yang mati syahid, kullu dzambin, semua dosa. Makanya kematian orang mati syahid dalam Al-Quran pahalanya besar banget, sampai Allah turun tangan untuk langsung berfirman, orang yang mati syahid jangan kamu bilang jadi bangke itu, jadi mayit di kuburnya, hidup. Itu pun mudah sekali ayatnya kita dapati dengan bahasa Arab yang mudah juga. Contohnya 154 nih, Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu berkata orang yang mati fi sabilillah, terbunuh, amwatun, jadi mayit. Tidak, bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang enggak tahu, kata Allah. Tinggi derajatnya, Pak. Tapi si orang mati syahid ini punya hutang sama temannya, Pak, nggak mau bayar. Hadirin, kalau ada umat Nabi punya hutang di dunia ini,
dia hutangnya untuk makan, untuk minum, ya, untuk anaknya bayaran sekolah, sampai dia mau meninggal belum sempat bayar, nggak bisa bayar karena nggak ada duit. Nabi bersabda, saya yang mengganti menjamin hutang umatku yang miskin, yang papa di dunia nggak bisa bayar hutang. Kalau itu dimaaf tuh. Tapi kalau dia duit ada, ini ada, nggak bayar hutang, orang mati syahid pun nggak diterima. Nih lihat, kita lanjutin. Yughfar lisyahidi kullu dzambin, diampuni dosa orang mati syahid semua dosa, illa dain, kecuali hutang. Bahaya nih Pak, ya, apalagi kita mau cari mati syahid di mana? Hadirin, gimana caranya kita mati syahid? Ada yang tahu? Gimana sekarang kita mati syahid? Ya pergi ke Palestina Pak, bantu mujahidin di sana. Tapi kan berat, tidak semua orang bisa kayak gitu. Ya, baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, sekarang kita kembali kepada hadisnya. Riwayat Imam Bukhari-nya, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki anak muda kepada baginda Rasul. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ini berarti hutang puasa ibunya Pak. Wa alaiha saumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. Ibunya meninggal dalam kategori belum tua renta, umur belum 80-90 tahun, umurnya baru 50-60 tahunan. 1 Ramadan sakit, 30 Ramadan masih sakit, sebulan penuh, masuk bulan Syawal belum sempat mengqadha, sang ibu sudah meninggal dunia. Ditanya nih sama anaknya, makanya, ya Rasul, ibuku meninggal dunia dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. Pertanyaannya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengqadha puasa ibundaku 1 bulan? Ya, qala, Rasul menjawab, na'am. Apa arti na'am? Iya, silakan. Kenapa? Kata Rasul, fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqda, untuk dikodok. Ini hutang ibunya loh Pak, diizinkan oleh Rasul untuk mengkodok puasa ibunya. Anaknya itu yang menjalankannya, boleh. Apalagi orangnya masih hidup. Ini berarti pakainya kias aulawi, analogi ke atas. Kalau yang meninggal aja tetap dikodoin sama anak-anaknya, apalagi yang masih hidup, suruh tuh orangnya. Tetapi kalau memang orangnya itu masih bisa puasa, umur belum tua renta banget. Kalau kita di rumah Pak, ada kakek nenek ataupun orang tua kita umur 80-90 tahun, nggak bisa puasa nih besok, cukup bayar fidyah. 1 harinya cuma 1 liter, kita buletin tuh jadi 1 liter. Nah baik hadirin, jadi sebelum masuk 1 Ramadan, siapa yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin maka wajib kodok. Ya, ini dalilnya juga dalam Al-Baqarah 184 ada tuh, faman kana minkum maridha, siapa yang sakit, au ala safarin, ataupun musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, sakit, musafir, menstruasi, nifas, itu enggak apa-apa, enggak puasa, tapi wajib dikodok. Hadirin, sampai nanti 11 atau 12 Maret, sampai 11 atau 12 Maret hutangnya belum dibayar, maka ini ada konsekuensinya. Yang pertama, ia berdosa. Kalau sampai 1 Ramadan yang akan datang hutangnya karena sakit, musafir, menstruasi, karena nifas belum dikodok, berdosa dia. Yang kedua, suaminya juga ikut berdosa, karena kita ini kepala keluarga, jadi harus bimbing anak istri kita atau di rumah. Nah ingetin Pak, ini momennya pas banget, ingatkan anak istri kita, tanya mereka udah bayar kodok belum. Yang ketiga, wajib bayar fidyah. Jadi kalau suaminya nggak ngingetin, nggak ngajarin tuh suaminya kena dosa. Kenapa? Dia pemimpin keluarganya itu. Kullukum ra'in, kata Nabi, semua kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya. Ya, warrajul ra'in fi ahli, suami pemimpin di keluarganya. Memang Rasulullah membahas dari masalah presiden, khalifah ataupun amir,
pemimpin tertinggi satu negara, ya, dia akan ditanya. Baik. Nah hadirin, wajib bayar fidyah. Satu hari satu mud itu 7 on. 7 on saya buletin aja nih, jadi 1 liter. Seumpamanya puasanya, ya, yang belum dikodok itu 7 hari, maka cukup dia bayar fidyah 7 liter. Pak, bayar fidyah ini boleh ke 1 orang ya Pak, nggak usah susah-susah nyari sampai 7 orang, 1 orang 1 liter. Atau Anda punya orang tua di rumah, kakek nenek masih ada di rumah, udah nggak kuat puasa, 1 bulan Anda beri 30 liter ke fakir miskin, boleh 1 orang. Contoh, di tempat tinggal Anda ada tukang sampah, ada tukang keamanan, ada apa lagi, sopir, boleh kita kasih satu bulan itu 30 liter. Pak, ini fidyah untuk ayah ibu saya. Kalau 2 orang ya berarti 60 liter. Baik, jadi kalau hutangnya karena menstruasi belum dibayar, contohnya 7 hari bayar 7 liter, tapi dia udah berdosa dulu tuh. Inilah agama hadirin, jangan dimain-mainin. Tadi statementnya udah tuh dari Nabi, hutang kepada Allah wajib dibayar. Ini jadi hadirin, jadi sebuah kaidah yang sangat penting nih Pak. Ini nih hadis Sahih Bukhari 1852. Jadi kaidah nih. Saya ulang dikit. Fadainullah ahaqqu ayyuqda, karena hutang kepada Allah wajib dikodok. Pak, tahun kemarin Anda masih tahun ini uang Anda di ATM ada 100 juta dari tahun kemarin, dan Anda ingat 100 jutanya tahun kemarin belum dikeluarkan zakatnya. 100 juta udah kena zakat Pak, karena nisabnya zakat tuh 20 miskol. 20 miskol tuh kalau emas murni 85 gram. Kalau kita beli emas antam aja 85 gram itu nggak sampai, baru sekitar 80 juta. Jadi kalau 100 juta itu tahun kemarin yang Anda belum bayar zakatnya, tahun ini dikodok bukan cuma 2,5%, jadi 5% keluarin zakatnya. Berarti kalau uangnya 1 miliar yang tahun kemarin belum dizakatin, tahun sekarang bayarnya 5%, jadi berapa? 50 juta. Hutang kepada Allah, termasuk sholat. Nih penting nih Pak, siapa di antara kita yang dulu males sholat, males ibadah, gara-gara masih apa? Masih gabung sama geng motor gitu, atau belum ikut kajian, belum hijrah? Itu wajib Pak. Ini bukan keterangan dari saya, ini saya cuma nyampaikan dari ulama salafus soleh, murid-murid para sahabat. Itu hutang kepada Allah, kecuali 5 orang nggak usah kodok. Siapa aja? Wanita yang menstruasi, ninggalin sholat, kalau puasanya dikodok, kalau sholatnya nggak dikodok. Hadis Sahih Muslim. Yang mengkodok kata Nabi, yang tidak mengkodok kata Nabi, wanita menstruasi itu nggak mengkodok sholatnya, tapi kalau puasanya dikodok gitu. Yang kedua, ibu-ibu yang nifas, itu sholatnya nggak dikodok, tapi puasanya dikodok. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, orang gila. Yang kelima, mu'alaf. Ini mu'alaf masuk Islam usia 40 tahun. Antum bilang kepada mu'alaf, kodok sholatnya 40 tahun. Nggak jadi deh kata engkau, nggak jadi masuk Islam deh, ya putar balik dia. Tidak begitu. Kalau yang mu'alaf tidak mengkodok, yang mengkodok ini kita yang Islamnya dari kecil, kita dilahirkan udah dalam keluarga muslim, itu wajib kodok. Kenapa? Jadi hutang. Hadirin, ini fatwa ulama 4 mazhab ya Pak. Ya, kalau saya mau tekankan di sini, ini karena perkara penting, karena ada orang di luar sana salah paham dia dengan sholat kodok. Dianggap ini sholat kodok adalah buatan ulama sekarang. Enak aja nih, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka dari kaidah tadi, hutang puasa, hutang sholat, hutang ibadah apapun termasuk sholat, wajib kodok. Ustadz, dulu saya nggak pernah sholat Ustadz selama kuliah. Udah saya bekerja, saya sadar, udah berkeluarga, ya, saya pun pemimpin keluarga, saya bertobat kepada Allah. Itu dulu saya 7 tahun nggak sholat, gimana Ustadz? Apakah free, cukup bertobat? Tidak. Ini fatwa wajib sholat, wajib kodok, ini fatwa salafus soleh 4 madhab. Saya tampilkan deh Pak, saya bertanggung jawab atas apa yang saya omongin ini.
supaya enggak mengada-ada. Ini bukan Majelis Ulama Indonesia lagi Pak, di atas mereka jauh. 4 madhab nih, fatwa salafus soleh 4 madhab. Saya buka kitabnya. Kalau saya buka kitab Imam Nawawi lebih keras Pak. Imam Nawawi rahimahullah bilang, siapa yang pernah ninggalin sholat gara-gara males, gara-gara cari duit, lupa lupa ibadah, gara-gara bekerja, cari dunia, setelah bertobat, nggak cukup bertobat, wajib kodok. Sekalipun dia pernah meninggalkan sholat 50 tahun, kata Imam Nawawi, batil tuh. Kalau dia nggak mengkodok, batil tobatnya itu. Nah, coba kita lihat ya. Fatwa salafus saleh 4 mazhab. 4 mazhab itu siapa? Imam kita di antaranya Imam Syafi'i. Yang kedua adalah Imam Hanafi. Di antaranya ketiga Imam Maliki. Yang keempat adalah Imam Hambali. Nah, ini saya buka kitabnya. Semua ulama salafus saleh. Ini murid-murid para sahabat, Pak. Yang paling seniornya tuh Imam Hanafi. Beliau dengan Rasulullah tuh jarak ilmunya cuma 1 orang. Imam Hanafi ngajinya dari siapa? Sayyiduna Anas bin Malik. Anas dari siapa? Rasul. Imam Hanafi ngajinya dari siapa gurunya? Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah dari siapa? Rasul. Termasuk Imam Malik juga. Imam Malik 2 orang. Imam Malik dari gurunya seorang tabi'in, Imam Alqamah. Imam Alqamah dari siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Rasul. Salafus saleh. Nggak mengada-ngada nih kita ngaji. Coba kita lihat. Jadi gimana tuh Ustadz cara kodoknya? Ya banyak caranya. Antum harus tentukan dulu. Dulu saya kuliah berapa tahun nggak sholat, 7 tahun dah. Caranya gimana? Boleh sebelum subuh kodok dulu, sebelum zuhur kodok dulu. Nggak usah sholat sunnahnya, karena anda masih punya hutang. Ya, sebelum asar kodok dulu. Boleh juga dikumpulkan 1 hari. Pokoknya udah bebas roaming. Sholat yang pagi, yang malam boleh dikodok siang dan sebaliknya. Nih lihat. Kita pertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan pada siang ini. Memang pembahasan kita masalah puasa, persiapan puasa, tapi sholat teramat penting untuk saya kasih tahu bahwa siapa di antara kita yang pernah ninggalin sholat wajib kodok, kecuali 5 orang tadi: nifas, menstruasi, anak kecil, orang gila, sama mu'allaf. Nih coba saya tuliskan dulu bahasa Arabnya. Baik, nih sudah ada. Saya terjemah per lafaz nih hadirin, supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya ketemu nih sama ustadz-ustadz di luar, nggak wajib kodok. Ya udah, kita adu kitab aja. Buka kitabnya masing-masing. Antum dari siapa yang bilang nggak wajib kodok? Nanti saya kasih tahu dari siapanya. Gitu. Ya. Kok hilang? Maaf, salah itu. Ini mau saya besarkan dulu fontnya biar. Nih, fajumhuruhum, kata para ulama, maka mayoritas ulama qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seseorang qada'u mengqada' jami'is salawati semua salatnya, allati tarakaha yang pernah ditinggalkan, ba'dal bulughi setelah akil baligh. Tuh, gampang kan Pak bahasa Arabnya? Gampang. Terusin. Terusin gimana? Setelah masa akil balik dia pernah ninggalin sholat, walau kanat sekalipun sholat yang pernah ditinggalkan aksaru lebih banyak min khamsina sanatan dari 50 tahun. Tuh ada kitabnya. 50 tahun nggak pernah sholat, setelah bertobat wajib kodok. Ini fatwa ulama Pak. Kalau hadisnya lebih ini lagi nih, bisa Ustaz tampilin hadisnya? Bisa nih, Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, siapa orang yang ketiduran atau lupa sholat, enggak ada tuh yang namanya gratisan, wajib kodok. Kalau tadi fatwanya sih udah cukup sebenarnya. Jadi maksud fatwa itu adalah hasil riset para ulama dari satu masalah. Itu udah hasil istihad mereka, berembuknya mereka. Cuma kalau antum menginginkan hadisnya, kita buka juga hadisnya. Nih lihat. Nabi bersabda, man nasiya sholatan, 1600 nomornya, Sahih Bukhari Muslim. Man nasiya sholatan, siapa orangnya yang lupa sholat. Pak, lupa sholat gimana ceritanya Pak? Ada yang bisa kasih contoh? Lupa sholat gimana? Hah? Kah? Ketiduran ada lagi itu nanti. Man nasiya sholatan au nama anha, atau ketiduran. Tuh ada.
Nah, contoh lupa sholat gimana? Hah? Sibuk kerja, bisa atau gini deh, tetangga kebakaran Pak, ya jam 11 siang kebakaran, kita berjibaku tuh memadamkan api supaya nggak nyamber-nyamber. Mana rumah tetangga apa? Rapet-rapet. Sampai kita kelupaan tuh, sibuk sana kemari, udah adzan asar, belum sholat duhur. Nah, itu contohnya itu. Nah, itu nggak berdosa tuh orang yang lupa, nggak berdosa. Sama auna ma'anha atau ketiduran Pak, orang ketiduran nggak sholat, nggak lupa, tapi tetap dua orang yang tidak berdosa ini tetap wajib kodok. Apalagi yang ninggalin sholatnya gara-gara males, lebih utama itu. Itu namanya ilmu kias dalam usul fikihnya. Kias aulawi, dikiasin kepada yang lebih tinggi derajatnya. Orang yang lupa atau ketiduran aja yang dia tidak berdosa wajib kodok, apalagi yang ninggalin karena sengaja, yang berdosa besar, lebih utama untuk dikatakan wajib kodok. Kata Nabi, siapa yang lupa sholat atau ketiduran, fakafaratuha, maka penggugurnya enggak ada kecuali ayyusolliyaha idza dzakaraha, tetap dia sholatkan sekalipun dia sholatnya pas udah inget. Subuh bangunnya jam 8, tetap wajib sholat jam 8. Tadi sibuk tuh lupa sholat membantu kebakaran tetangga, habis asar kodok zuhurnya juga. Dah, hadirin. Nah, ini diantaranya. Jadi orang yang dia belum punya hutang puasa wajib dikodok sebelum datang 1 Ramadan. Ini momennya pas banget karena insya Allah masih ada 28 hari. Ini tanggal 2 Sya'ban, 28 hari lagi tuh kasih tahu anak istri kita kodok. Kemudian hadirin, permasalahan kedua yaitu pelarangan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Pak, nanti nih nisfu Sya'ban tanggal 25 Februari ataupun 26. Itu kalau di antara kita ya nggak biasa puasa sunnah, udah Anda jangan puasa lagi, makruh hukumnya. Nih kita tampilkan hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi nomornya 743. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi, idza baqiya nisfun min Sya'ban, apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya, udah masuk nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian berpuasa sunnah kecuali bagi yang istiqomah. Ya, baik, saya tuliskan di sini nih Pak nih, ya. Ini kok fontnya malah berbahasa Arab sih. Tuh, bagi yang tidak biasa puasa sunnah, hadirin, maka setelah nisfu Sya'ban dilarang puasa. Udah nggak usah puasa aja. Kalau bapak-bapak tidak pernah puasa Senin Kemis, kan dari nisfu Sya'ban sampai 1 Ramadan masih ada berapa kali Senin Kemis? 4, ya kan? Senin Kemis, Senin Kemis. Itu nggak puasa deh sudah, yang nggak biasa. Tapi ya boleh tetap puasa bagi yang istiqomah. Ada nih diantara kita Senin Kemis nggak tinggal, setelah nisfu Sya'ban boleh lanjut terus. Yang ketiga, tetap boleh puasa bagi yang puasa wajib sekalipun sudah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena puasa wajib hukumnya wajib, puasa qada hukumnya wajib. Puasa wajib ini banyak macamnya Pak. Ada puasa nazar, ada puasa qada, ada puasa kafarah tuh. Contohnya dalam surat Al-Maidah itu. Puasa kafarah, siapa yang pernah melanggar sumpah-sumpahnya, Al-Maidah 89, wajib dia bayar kafarahnya. Nah, ini jenis puasa wajib nih. Anda bernazar, ya Allah, bila anak saya Engkau sembuhkan dari penyakit berat ini, saya nazar puasa 3 hari. Dilakukannya setelah nisfu Sya'ban, boleh. Ataupun puasa qada nih, masih ada utang nih Ustadz, tapi udah nisfu Sya'ban, enggak apa-apa, jalan terus karena itu wajib hukumnya. Atau puasa kafarah, puasa bayar denda. Gara-gara dia pertama contohnya hubungan campur suami istri di siang hari Ramadan, ini wajib qada, wajib apa? Bayar denda. Berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Dah,
Itu. Atau Anda bersumpah, saya bersumpah nggak bakal makan di mie gacoan gitu, karena antrinya minta ampun gitu. Sampai bersumpah gitu, nggak bakal. Dia ternyata satu ketika datang ke situ, itu kan melanggar sumpahnya dengan nama Allah, maka wajib bayar kafarohnya puasa 3 hari. Puasa 3 harinya itu dilakukan setelah nisfu Sya'ban, tetap boleh. Dah, ini aja hadirin, waktunya udah jam 1. Sebenarnya masih banyak, semoga nanti ustaz-ustaz yang lain bisa menyambung untuk permasalahan persiapan bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita ya untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan kita mendapat nilai ketakwaan dari Allah Ta'ala dengan menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.